Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI, dan kita hari ini insya Allah akan belajar tentang memahami sikap ikhlas dalam beramal yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2. Anak-anak, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan ilmu kita menjadi berkah serta bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, kita akan membahas pertama tentang pengertian ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya adalah bersih atau murni. Orang yang berperilaku ikhlas itu disebut mukhlis. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi yang menjelaskan tentang kata ikhlas yang berasal dari kata khalasa yakhlasu labanan khalisan. Artinya adalah susu yang murni. Karena menurut anatomi badan dari seekor sapi itu, jalur yang menuju susu itu sebenarnya ada 3 jalur. Satu adalah jalur darah, yang satu adalah untuk kotoran, dan yang satu adalah untuk susu. Tapi yang kita tahu, susu ini sangat murni, tidak tercampur sama sekali oleh kotoran maupun darah. Maka ikhlas itu artinya adalah murni, bening, suci, sesuatu yang tidak tercampur oleh apapun, benar-benar murni. Kira-kira itu penjelasan tentang ikhlas. Apa arti ikhlas secara istilah? Adalah melakukan ibadah atau amal kebaikan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari sikap ikhlas adalah riya, yaitu seseorang yang beribadah maupun melakukan amal kebaikan dengan niat karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Contoh amal dan kebaikan yang membutuhkan sikap ikhlas, contohnya adalah sholat, kemudian puasa, haji, zakat, infak, bersedekah, tadarus Al-Quran, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang demikian itu membutuhkan sebuah keikhlasan agar semuanya memiliki makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ikhlas adalah kunci untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya anak-anak ya, setiap kita melakukan ibadah, setiap kita melakukan kebaikan, pastikan dalam hati kita ada sebuah keikhlasan yang benar-benar tulus. Itu semua kita lakukan karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Dalil nakli tentang ikhlas yaitu di surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat.
dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Bapak tampilkan dari nakli yang lain, yaitu Surah Az-Zumar ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi pada surah Az-Zumar ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar beribadah menyembah Allah itu dengan penuh keikhlasan. Ini pun adalah menjadi perintah pada kita semua, karena kita merupakan bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita agar membiasakan diri kita untuk bersikap ikhlas? Yang pertama adalah menentukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tujuan Allah menciptakan manusia, bahkan jin sekalipun, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Maka pastikan Allah dijadikan sebagai tujuan, niat dalam setiap aktivitas ibadah kita. Kemudian yang kedua, mengerjakan dengan kesungguhan. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Rasulullah mengajarkan khusyuk dalam ibadah. Beliau memerintahkan kita untuk belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, karena semua itu ujungnya agar kita dapat bersujud melakukan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting anak-anak. Tidak mengharapkan imbalan. Beribadah maupun melakukan amal kebaikan sejatinya bukanlah sebuah kewajiban bagi kita, ya. Bahkan buat sebagian orang yang makamnya sudah berbeda, ibadah adalah sebuah kebutuhan. Lebih-lebih lagi, ibadah maupun melakukan amal kebaikan adalah sebuah kebutuhan dari rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah atas segala karunia yang diberikan Allah kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, harta, anak, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, janganlah membiasakan diri kita mengharapkan imbalan dari manusia atas segala kebaikan kita, atas ibadah kita, bahkan dari Allah sekalipun. Allah sudah menjanjikan balasan terbaik untuk setiap kebaikan, meskipun kebaikan itu sebesar biji sawi. Jadi jangan khawatir, Allah tidak pernah ingkar janji. Yang keempat adalah selalu bersikap jujur. Orang yang selalu bersikap jujur itu lebih mudah untuk bersikap ikhlas, karena kebohongan akan mengotori keikhlasan, ya. Dan ketika kita bohong, Allah adalah zat yang tahu apa yang kita sembunyikan dalam lahir maupun batin kita. Maka mari kita selalu berusaha menjadi pribadi yang jujur kepada diri kita, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah seorang makhluk, bukan seorang khalik. Maka tidak pantas kita untuk merasa sombong dan tinggi hati. Kemudian kita akan berbicara selanjutnya tentang hikmah bersikap ikhlas, ya, atau apa sih mungkin manfaatnya ketika kita melakukan keikhlasan dalam kehidupan ini. Yang pertama, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3, hati menjadi tenang dan lapang. 4, jauh dari sikap iri, dengki dan benci. Karena orang yang memiliki keikhlasan yang tinggi, dia akan selalu tenang hatinya, selalu berpikir positif, tidak menyesal, tidak marah dengan keadaan maupun ketetapan Allah, baik duka ya maupun sesuatu yang mungkin menyakitkan hatinya. Yang kelima, keimanan kepada Allah semakin bertambah. Tenang dan sabar dalam menerima setiap ketetapan Allah. 7, tentunya akan dicintai oleh orang-orang sekitarnya karena akan menjadi pribadi yang sangat menyenangkan orang yang selalu ikhlas. Kemudian yang ke-8, mampu menahan amarahnya. 9, mudah memaafkan kesalahan orang lain karena tentunya orang yang ikhlas tahu setiap manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Sehingga ketika ada orang yang berbuat salah, dia mudah untuk memaafkan kesalahannya. Yang ke-10, rajin beribadah dan melakukan amal kebaikan. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta dapat membentuk kita menjadi pribadi yang mukhlis, yaitu mampu memfokuskan setiap aktivitas ibadah kita, amal baik kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.